Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran jarak jauh, khususnya dari kegiatan produksi. Kalau sebelumnya kita sudah, atau pada video sebelumnya, kalian sudah bisa melihat beberapa video terkait dengan kegiatan produksi. Ada kegiatan produksi itu sendiri, kemudian tentang the law of diminishing return, lalu kurva kemungkinan produksi. Nah, itu kalian bisa pelajari, bisa dilihat kembali. Nah, untuk kali ini kita akan masuk kepada bagaimana masalah penerimaan pendapatan dari kegiatan produksi. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, kita ketahui bahwa proses produksi yang dilakukan oleh seorang produsen atau perusahaan, katakanlah, ini akan menghasilkan sejumlah barang ya, atau produk, di mana produk inilah yang merupakan jumlah barang yang nantinya akan dijual. Nah, hasilnya ini merupakan penerimaan bagi perusahaan atau seorang produsen ya. Nah, jadi di sini bahwa yang dimaksud dengan penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan ya. Dalam ilmu ekonomi, penerimaan ini diistilahkan sebagai revenue. Anda bisa lihat di sekitar lingkungan tempat Anda tinggal ya. Seperti misalnya seseorang menjajakan gorengan pisang misalnya, atau yang lainnya, maka akan diterima sejumlah uang dari apa? Dari penjualan pisang goreng tersebut ya. Dan ini merupakan penerimaan bagi orang tersebut. Bagaimana? Sudah pahamkah Anda yang dimaksud dengan penerimaan? Oke, kita lanjutkan. Misalnya, penjual pisang goreng tadi memperoleh uang 200.000 dan harga pisang goreng per buahnya itu misalnya 2.000. Maka jumlah pisang goreng yang dijual itu sebanyak 100 pisang goreng ya. Artinya dari mana? Ya berarti 2.000 dikalikan 100 ya. Uang yang diterima adalah 200.000. Nah, oleh sebab itu, jumlah penerimaan ini ditentukan oleh dua faktor, paling tidak ya, yaitu jumlah produk barang yang dihasilkan dan harga produk barang. Jadi, semakin banyak jumlah barang yang dijual, tentu semakin besar jumlah penerimaannya ya. Coba Anda cari contoh yang lain. Nah, bicara penerimaan perusahaan, mari kita lihat jenis-jenis penerimaan di perusahaan ya. Penerimaan perusahaan ini dapat dibedakan dalam beberapa hal. Yang pertama yang disebut sebagai penerimaan total atau total revenue, biasa disingkat dengan TR ya. Nah, penerimaan total ini adalah jumlah seluruh penerimaan perusahaan dari hasil penjualan sejumlah produk barang yang dihasilkan. Nah, cara menghitung penerimaan total dapat dilakukan dengan mengkalikan ya jumlah produk dengan harga jual produk per unitnya. Nah, jika dirumuskan sebagai berikut. TR ya sama dengan P kali Q, di mana TR itu adalah penerimaan total yang berasal dari total revenue ya. Sedangkan P-nya itu price atau harga jual per unitnya, sedangkan Q itu quantity atau jumlah produk yang dijualnya ya. Misalnya, mudah-mudahan bisa memperjelas lagi. Anda menghasilkan suatu barang sebanyak katakanlah 5 unit. Nah, harga barang per unitnya itu 200.000. Maka berapakah jumlah penerimaan total? Oke, nah tentu mudah ya. Maka jawabannya adalah TR atau total revenue sama dengan P dikali Q, yaitu berarti P-nya 200.000 dikalikan 5 ya.
maka total revenue-nya atau TR-nya adalah 1 juta rupiah. Bagaimana? Sudah paham ya? Nah, yang berikutnya, penerimaan rata-rata atau average revenue. Nah, penerimaan rata-rata ini adalah penerimaan per unit produk yang terjual. Nah, untuk menghitung penerimaan rata-rata ini dapat dilakukan dengan cara membagi penerimaan total atau TR ya, dengan jumlah produk yang terjual. Jika dirumuskan sebagai berikut, penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ya, itu sama dengan TR atau total revenue dibagi quantity atau Q ya, atau Q ya. Perhatikan rumusnya. Contoh, suatu perusahaan memperoleh penerimaan total sebesar 2.500.000. Ini dari penjualan sebanyak 10 unit. Berapakah penerimaan rata-ratanya? Maka jawabannya adalah average revenue sama dengan total revenue dibagi Q. Maka hasilnya adalah 2.500.000 dibagi 10. Dengan demikian, average revenue-nya adalah 250.000. Oke anak-anak, sebenarnya penerimaan rata-rata ini selalu sama ya dengan harga per unit. Kalau kalian perhatikan, average revenue itu bisa dikatakan sama halnya dengan harga per unit. Yang berikutnya, ketiga ini penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ya. Marginal revenue ini adalah penerimaan tambahan dari adanya tambahan per unit produk yang terjual. Cara menghitungnya adalah penerimaan marginal dengan membagi tambahan penerimaan total dengan tambahan jumlah produk yang terjual. Jika dirumuskan sebagai berikut, MR sama dengan delta TR. Delta TR itu adalah tambahan penerimaan total ya, dibagi delta Q atau tambahan jumlah produk. Di mana delta TR itu sama dengan TR ke N ya, dikurangi TR ke N-1 atau TR N sebelumnya ya. Sedangkan delta Q sama dengan bisa dihitung dari Qn dikurangi Qn-1. Oke, contohnya begini. Perhatikan tabel berikut ya. Kalian bisa lihat ini tabelnya. Dari tabel di atas, berapakah penerimaan marginal penambahan produk tersebut? Kalian bisa lihat dari produk pertama ya, dengan kuantitas 1 TR-nya 10, kuantitas 2 TR-nya 15. Berapa KMR-nya? Itu ya. Maka kalian hitung dulu perubahan TR-nya berapa, perubahan Q-nya berapa. Maka perubahan TR-nya adalah 15 dikurangi 10 sama dengan 5 ya. Jadi delta TR-nya itu 5. Sedangkan perubahan Q-nya atau delta Q-nya itu 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 1. Ya, perubahan Q-nya adalah 1. Maka marginal revenue-nya adalah delta TR dibagi delta Q sama dengan 5 dibagi 1. Maka marginal revenue-nya adalah 5 ya. Oke anak-anak, bagaimana sampai sini sudah bisa dipahami ya tentunya ya. Nah, bagaimana kalau diterapkan dalam sebuah tabel yang menggambarkan ketiga jenis penerimaan tersebut? Nah, sebelum Anda melanjutkan pembahasan mengenai tabel jenis penerimaan ini, sekali lagi, apakah Anda masih bingung memahami rumus-rumus jenis penerimaan? Apabila masih bingung, coba diulangi lagi ya ke materi sebelumnya. Nah, agar pemahaman Anda tentang rumus di atas lebih jelas, mari kita terapkan melalui tabel berikut ini. Kalian bisa lihat di sini, ini contoh penerimaan perusahaan di pasar persaingan sempurna. Kalian bisa lihat, pada pasar persaingan sempurna ini menunjukkan harga per unitnya itu sama ya. Nah, kenapa begitu? Karena pada pasar persaingan sempurna ini di mana produsen dan konsumen itu tunduk pada harga pasar ya. Jadi berapapun barang yang dijual tidak akan mempengaruhi harga. Nah, kalian bisa lihat sini contohnya, harganya sama tetap.
ya, dengan jumlah barang yang bermacam-macam. Kalian bisa lihat dari kuantitas dan harga per unitnya, kalian bisa lihat, maka total penerimaan tinggal kalikan saja ya, Q kali P sama dengan berapa. Kalian bisa lihat di kolom ini. Jadi untuk jumlah produk yang pertama nilainya 10, produk yang kedua nilai 20 dan seterusnya ya. Nah, kemudian nilai rata-ratanya kalian tinggal bagi saja, TR-nya dibagi dengan Q. Maka penerimaan rata-ratanya adalah semuanya 10. Oke, dari mana? Ya tinggal bagi saja. Pada produk yang pertama TR-nya 10, berarti 10 dibagi 1. Ya. Yang kedua berarti 20 dibagi 2 dan seterusnya. Sedangkan penerimaan marginalnya adalah, tadi apa rumusnya? Delta TR dibagi delta Q. Delta TR-nya apa? 20, misalnya yang pada kuantitas yang kedua ya. 20 dikurangi 10 berarti kan 10. Lalu 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1 ya. Maka nilainya adalah 10 dibagi 1 sama dengan 10. Begitu juga di jumlah produk yang 3. 30 dikurangi 20 itu 10. Lalu 3 dikurangi 2 itu 1. Berarti 10 dibagi 1 sama dengan 10. Itu dan seterusnya sama. Oke anak-anak, yang berikutnya mari kita lihat bagaimana cara menuangkan pada grafik. Kalau pada grafik kalian tinggal tarik saja TR-nya ya. Lalu TR sini, kemudian AR dan MR-nya itu sama. Kalau Anda sudah yakin, silakan kita akan coba yang lain pada pasar monopoli ya. Tapi kalau belum yakin, kalian ulangi lagi video ini dari awal ya. Nah, dalam kenyataannya, Anda tentu sering mendapatkan keadaan harga barang itu berubah ya di satu pasar dalam periode tertentu. Apakah keadaannya sama dengan penerimaan di pasar persaingan sempurna? Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan tabel yang berikut ini. Ini contoh pada pasar monopoli ya. Kalian bisa lihat di sini, di pasar monopoli menunjukkan ciri di mana produsen itu mempunyai kekuatan menentukan harga ya terhadap barang yang dijual. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwa harga barang itu ini ditentukan oleh produsen. Berapapun besarnya ini tergantung maunya produsen ya. Nah, jumlah produknya, nah ini berapa yang akan dijual. Maka total revenue dengan rumus yang sama, Q kali P sama dengan 50 ya. Yang pertama, yang kedua 2, Q-nya 2, P-nya 40, berarti TR-nya 80. Begitu juga pada produk yang ketiga, 3 kali 30, maka TR-nya 90. Ya, dan seterusnya. Sedangkan penerimaan rata-rata TR dibagi Q, TR-nya di sini 50, Q-nya 1. Berarti penerimaan rata-ratanya pada produk yang pertama 50. Dan produk yang kedua 80 dibagi 2. Rata-ratanya 40. Yang ketiga 90 TR-nya, kuantitasnya 3, maka rata-ratanya 30 ya. Sedangkan penerimaan marginal rumusnya apa tadi? Delta atau perubahan penerimaan total dibagi perubahan kuantitas ya. Maka di sini 80 dikurangi 50 sama dengan 30 kan. Kemudian Q-nya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka 30 dibagi 1 hasilnya marginal revenue-nya 3. Pada produk yang ketiga, produk yang ketiganya itu 90 TR-nya dikurangi 80 berarti 10. Sedangkan Q-nya 3 dikurangi 2, 1. Maka 10 bagi 1 sama dengan 10. Begitu seterusnya. Kalian bisa lihat di sini hasilnya. Dari data ini apakah kalian masih belum mengerti? Kalian bisa akan mengerti apabila kalian nanti akan latihan dengan contoh yang lain ya. Ini gambaran grafiknya yang bisa disusun dari tabel tersebut. Itulah tentang materi penerimaan dalam konsep teori produksi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami.
Nah, selanjutnya kita akan membahas nanti pada video berikutnya tentang biaya-biaya produksi. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.